Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novi Chandra Kasari. Saya akan menjawab tugas video kebimbaan, yaitu dengan pertanyaan, apa itu kata bimba? Bimba adalah proses pembimbingan anak agar memiliki karakter minat belajar. Tiga tahapan yang bertingkat dari ilmu bimba, yaitu 1. Filosofi bimba, 2. Metode bimba, 3. Institusi bimba. Filosofi bimba yaitu sebuah proses membimbing minat belajar pada anak secara intrinsik agar anak memiliki karakter minat belajar sejak dini. Asal bimba lahir dari tujuan hidup manusia. Tujuan hidup manusia yaitu bahagia. Cara mencapai bahagia yaitu dengan belajar. Bahagia menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi kelima adalah keadaan atau perasaan senang dan tentram, bebas dari segala yang menyusahkan. Bahagia tidak terwujud dan hanya ada di dalam hati. Bahagia harus dirasakan setiap manusia dan harus dirasakan setiap hari. Adapun tujuan bimba yang utama yaitu keluarga besar bimba bahagia yang berdampak sukses. Tujuan khususnya yaitu menumbuhkan minat belajar anak secara intrinsik sejak usia dini. Manfaat bimba dalam berbagai aspek. Bagi motivator yaitu emotional quotient, gemar memperbaiki diri. Yang kedua, intelligent quotient, kecerdasan meningkat karena student center sebagai media belajar. Yang ketiga, spiritual quotient, menjadi amal soleh karena mewariskan kebahagiaan minat belajar. Manfaat bimba bagi anak yaitu afektif, cinta belajar, optimis, semangat dan ceria. Psikomotorik, gemar berlatih tulis menulis. Kognitif, mampu belajar mandiri. Manfaat bimba bagi orang tua yaitu jangka pendek, senang karena anak rajin belajar. Jangka menengah yaitu keluarga menjadi harmonis. Jangka panjang yaitu akan membantu dalam hal ekonomi. Manfaat bimba bagi negara yaitu melahirkan generasi yang unggul dan berkualitas, generasi minat belajar. Yang kedua, membuka banyak lapangan pekerjaan dengan membutuhkan banyak pembimbing. Paradigma dari kata bimba. Kata bimba merupakan paradigma kata baru, yaitu cara pandang seseorang dalam menumbuhkan karakter minat belajar anak sejak usia dini, di mana prosesnya wajib sepenuhnya menyenangkan atau fun learning. Yang kedua, metode bimba. 1. Fun learning adalah sebagai konsekuensi logis dalam menumbuhkan minat belajar anak secara intrinsik, maka proses pelaksanaan pendidikan wajib menyenangkan. Kedua, small step system. Syarat menciptakan fun learning. Proses pelaksanaan pendidikan wajib secara bertahap sesuai dengan kemampuan dan kemauan anak. Yang ketiga, individual system. Syarat menerapkan small system. Proses pelaksanaan pendidikan wajib berpusat kepada anak sebagai subjek belajar. Keistimewaan kata bimba yaitu 1. Dengan menggunakan kata bimba, orang dewasa akan berfokus pengajaran yang menyenangkan atau fun learning. Yang kedua, dengan fun learning maka akan lahir minat belajar anak. Yang ketiga, dengan minat belajar maka akan lahir generasi pembelajar mandiri sepanjang hayat. Yang ketiga adalah institusi bimba IUEO. Bimba IUEO
sebagai wadah untuk menerapkan dan mensosialisasikan paradigma kata Bimba dan metode Bimba IEO. Bimba bukan les baca, melainkan menumbuhkan minat baca dan minat belajar anak. Latar belakang Bimba AIWO adalah mitos belajar adalah beban. Kedua, masa Golden Age atau critical period adalah masa di mana anak menyerap informasi dengan sangat kuat. 3. Dampak negatif globalisasi media elektronik. 4. Biaya pendidikan yang relatif mahal. 5. Rendahnya minat baca dan belajar di Indonesia. Visi Bimba IEO yaitu membangun generasi pembelajar mandiri sepanjang hayat, gemar memperbaiki diri, dapat menyikapi setiap permasalahan. Tujuan semua agar bahagia. Sekian jawaban dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.